Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini kita jumpa kembali dalam renungan singkat yang diselenggarakan oleh Gereja Mahasiswa Advent yang ke-7 Jemaat Yosodipuro, agar kita boleh memperoleh bekal rohani dalam melangkahkan kaki kita di pagi yang indah ini. Judul pelajaran kita pada pagi ini yaitu kapan merasa cukup. Kapan merasa cukup. Untuk itu mari kita berdoa lebih dahulu. Sungguh Tuhan, kami sangat memerlukan Engkau dalam kehidupan kami sebagai bekal dalam langkah-langkah kami. Untuk itu kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu boleh hadir dalam hati kami, agar firman-Mu yang pada pagi ini akan kami dengarkan boleh menjadi berkat bagi kami di dalam kami menghidupkan firman-Mu ini dalam langkah-langkah kehidupan kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat-berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami melalui pekabaran-Mu, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, dan juga kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang cukup, ini adalah sebuah pertanyaan, suatu ungkapan yang kadang-kadang menggelikan. Karena apa? Karena sulit untuk mendefinisikan rasa cukup ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasa cukup orang miskin berbeda dengan rasa cukup orang kaya. Namun pada pagi ini kita akan mempelajari suatu pengalaman yang dilakukan, yang dialami oleh Rasul Paulus, yang dia saksikan kepada orang-orang di Filipi. Untuk itu kita buka kesaksian Rasul Paulus tentang rasa cukup ini di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 11 dan 12. Filipi pasal keempat ayat 11 dan 12. Firman Tuhan mengatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri." Saya ulangi, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12, "Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah pengalaman yang dirasakan oleh Paulus di dalam penginjilannya. Dia katakan dia merasakan kelimpahan, dia merasakan kekurangan, dan inilah yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus ini mengatakan bahwa rasa cukup yang dilakukan, yang dirasakan oleh manusia ini adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Namun demikian, kita melihat apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus tadi, bahwa pengalaman-pengalaman
tentang kecukupan, tentang kelaparan, tentang kelimpahan pun sudah dirasakan oleh Rasul Paulus. Tadi saya katakan bahwa rasa cukup dari orang kaya ini berbeda dengan rasa cukup dari orang miskin. Orang kaya mengatakan, kurang sedikit, masih perlu kami, masih perlu untuk ditambah berkat-berkatnya. Namun kita melihat juga bahwa rasa cukup dari orang miskin ini adalah karena kekurangannya. Bagaimana ini? Kami makan apa? Kami mencari di mana? Dan masih banyak lagi hal-hal tentang rasa cukup, baik itu yang dipunyai oleh orang kaya maupun orang miskin. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kita belajar bahwa pengalaman yang sudah dialami oleh Rasul Paulus ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan bukan mencukupkan kebutuhan kita, bukan mencukupkan keinginan kita. Saya ulangi, bahwa Tuhan bukan mencukupkan keinginan kita, namun Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Berbeda antara keinginan dan kebutuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-30 ayat 29. Amsal 30 ayat 29. Di sana dijelaskan, Amsal 30 ayat 8 dan 9. Saya bacanya, katakan, ini adalah kesaksian Agur bin Yake. Dikatakan ayat 8, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah kesaksian Agur bin Yake tentang kekayaan dan kemiskinan. Kalau dia diberikan kekayaan, kemungkinan dia akan menghujat Tuhan. Kemungkinan dia melupakan Tuhan. Kemungkinan dia meninggalkan Tuhan. Dan kalau dia mengalami kemiskinan, dia akan mencuri. Dan ini akan mencemarkan nama baik, nama Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah dalam kehidupan kita sehari-hari kita belajar dari Rasul Paulus. Kita belajar dari Agur bin Yake tentang pengalaman-pengalaman yang mereka rasakan tentang kemiskinan, tentang kekayaan, dan rasa cukup. Itulah sebabnya pada pagi ini kita wanti-wanti mengatakan bahwa Tuhan tidak akan mencukupkan keinginan kita. Tuhan
tidak akan mencukupkan keinginan kita, namun Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dan tentunya Tuhan akan memberikan segala sesuatu kecukupan seperti halnya dirasakan oleh Rasul Paulus dalam kehidupan penginjilannya. Marilah kita merasa cukup, kita rasakan cukup setiap hari akan berkat-berkat Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tentu Tuhan akan memberkati kita. Amin.